Makan makanan yang cukup berminyak, langsung akan ke aku. Hai, ketemu lagi di channelku Maria. Kali ini aku excited banget karena seperti biasa aku akan nge-review salah satu lip tint dari brand Korea yang katanya ini hits banget dan banyak beberapa orang yang udah nge-review tuh suka sama lip tintnya. Walaupun sebenarnya kalau dari range harganya ini agak cukup mahal, sekitar 200 ribuan aku belinya, 200 ribu lebih malahan. Yaps, brandnya sendiri adalah dari Banilaku. Mungkin kalian udah banyak yang cobain juga karena ini sebenarnya bukan produk baru. Tapi karena beberapa kalian request juga, akhirnya aku penasaran karena kalian bilang ini cukup tahan lama. Mungkin kalau kalian ngikutin channelku lama udah tahu ya, aku sebenarnya tuh pecinta lip cream yang dia tuh beneran transfer proof, bisa mengcover bibir. Tapi akhir-akhir ini aku sering cobain lip tint juga yang dia tuh teksturnya ringan tapi hasilnya velvety yang masih nyaman di bibir. Udah gitu coveragenya pastinya oke ya, karena pinggiran bibirku gelap dan masih ditambah tahan lama. Ini adalah salah satu lip tint yang lagi aku coba dari Banilaku. Dan aku udah pakai beberapa kali, so pastinya aku akan review selengkap-lengkapnya, kasih pendapat aku seperti apa di videoku kali ini. Dan karena menurut aku harganya agak cukup mahal ya, jadinya aku pilih salah satu shade warna aja yang menurut aku natural, udah gitu cakep banget nih yang lagi aku pakai di bibir aku. So, kalau kalian penasaran pastinya untuk review lengkapnya kayak gimana, mulai dari teksturnya, coveragenya, sampai ke tes ketahanan, pastiin yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu biar aku tambah semangat ya buat video. Karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, so aku seneng banget kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke reviewnya. Sekilas untuk packagingnya seperti ini ya, agak sedikit berbeda dari packaging lip tint ataupun lip cream yang pernah aku beli, karena dia tuh kayak berbahan doff seperti ini, plastik. Dan ada perpaduan warna pink dan putih yang menurut aku cakep, jadi kelihatan cantik banget. Udah gitu di bagian depan ada tulisan Banilaku. Di sampingnya ini ada klaimnya blur effect, jadi pastinya nanti dia hasilnya kayak agak ngeblurin gitu ya, macam lip tint yang velvety, karena memang namanya ini adalah velvet blur lip. Biasanya sih untuk yang jenis seperti ini nanti hasilnya dia velvety yang nyaman di bibir gitu. Udah gitu hasilnya sendiri itu kayak tekstur dari bibirnya itu ke blur gitu loh. Jadi lebih kelihatan bagus untuk permukaan bibirnya. Di bagian lainnya di sini ada ingredients, tapi sepertinya pakai bahasa Korea. Nanti kalau misalnya ada yang versi bahasa Inggrisnya aku akan tampilin di layar biar kalian tahu ingredientsnya apa-apa aja. Terus di bagian bawah ini ada expired date-nya sampai di tahun 2022. Di bagian atasnya kita bisa langsung lihat untuk shade warnanya juga. Di sini aku pakai yang BE01 Milk Tea Filter. Dan kalau aku lihat-lihat seperti ini sih, aku periksa di package-nya ini belum ada nomor BPOM. Sebenarnya wajar sih, karena sepertinya untuk si Banilaku ini belum ada official store offline-nya yang benar-benar resmi di Indonesia. Jadi biasanya sih belum ada nomor BPOM-nya. Kemarin waktu aku cari ini juga agak susah ya di Shopee. Jadi aku beli di salah satu outshop. Aku nggak tahu apakah ada official store resminya apa enggak yang online ya. Kalau misalnya kalian tahu bisa komen-komen di bawah. Tapi ternyata waktu aku searching lagi hari ini, dia dijual juga di Sosiola. Jadi kalau misalnya nanti kalian teracun dan kepengen, kalian bisa langsung kepoin di sana ya. Lanjut ke package dalamnya, seperti ini lucu juga, dia masih warna-warna pink. Yang di bagian atas tutupnya juga kayak transparan tapi doff gitu. Terus di bagian bawahnya warnanya warna-warna yang full. Sepertinya sih ini kalau kemarin aku lihat di gambarnya ya, untuk di bagian bawahnya ini menyesuaikan dengan warna-warna shade-nya. Nanti kalau ada contohnya akan aku tampilin di layar. Di bagian bawah ini masih ada nama shade-nya, udah gitu juga expired date dan keterangan-keterangan lain yang aku nggak ngerti karena pakai bahasa Korea. Yap, menurut aku sih untuk package-nya cukup simpel tapi kelihatan mahal gitu ya. Dan untuk nilai plusnya di sini sih menurut aku di bagian bawahnya sini kan ada expired date. Jadi misalnya nih kita simpan dalam waktu yang cukup lama, kita masih bisa cek untuk umur simpannya di sini. Dan sekarang aku akan bauin kayak gimana sih untuk aromanya. Menurut aku sih ini wanginya enak ya, kayak wangi-wangi manis tapi masih kalem gitu, nggak kayak permen tapi lebih soft. Jadi aku rasa sih ini nggak akan ngeganggu juga waktu dipakai di bibir.
Terus untuk aplikatornya sendiri dia agak beda juga dari yang biasanya karena cukup panjang ya di sini. Di bagian ujungnya masih ada sisi lancipnya, jadi ini masih bisa dipakai pastinya membantu untuk membingkai bibir atau mengaplikasikan di pinggiran bibirku. Dan langsung aja pertama aku akan swatch sekarang di tangan aku seperti apa. Secara teksturnya ini tuh bagus banget, kayak creamy, lembut seperti mentega gitu waktu di swipe. Dan untuk pigmentasinya langsung keluar gitu ya warnanya, cantik, dia warna-warna peach pink yang menurut aku sih masih dominasi ke pink. Terus kayaknya sih ini nggak yang sepucat itu ya, jadi nanti hasilnya waktu dipakai di bibir akan membuat muka kelihatan fresh gitu loh. Sekarang aku akan zoom seperti apa waktu dipakai di bibirku. Menurut aku sih ini walaupun warnanya cukup agak cerah, tapi dia ini bisa mengcover pinggiran bibirku langsung dalam satu kali celup gitu ya. Tapi kayaknya sih di bagian atasnya aku mau tambahin lagi biar lebih bagus, karena ini walaupun ditimpa beberapa kali tuh rasanya nggak yang berat gitu loh, atau kayak nge-layer-layer, kayak sepertinya masih ringan karena memang teksturnya yang velvety tadi. Hasilnya sendiri seperti ini, memang masih nyaman banget di bibir, nggak terkesan membuat bibir ketarik atau kering. Waktu aku katupin juga ringan banget, tapi kerasa bibir masih terhidrasi gitu loh. Dia juga bisa masuk ke garis-garis bibirku dengan bagus. Dan menurut aku sih memang ada efek kayak ngeblurin tekstur dari bibir aku ya. Jadi biasanya kan bibir aku tuh garis-garisnya cukup banyak dan terlihat, tapi di situ sih kelihatan lebih bagusan. Coba deh menurut kalian gimana? Komen-komen di bawah. Hasilnya kayak gini setelah aku pakai di bibirku. Menurut aku sih warna ini masih cukup natural, tapi untuk di skin tone yellow sampai putih, aku nggak tahu untuk skin tone sawo matang seperti apa. Walaupun sih kalau dilihat nggak terlalu yang seterang itu ya, mungkin masih akan cocok-cocok aja. Atau kalau misalnya kalian merasa ini warnanya masih cukup terang atau kepucatan di kalian, gak usah khawatir karena untuk varian warnanya masih cukup banyak. Nanti akan aku tampilin di layar untuk gambarnya. Kalian bisa langsung pilih-pilih aja ya warna mana yang kalian suka. Untuk tekstur yang velvety matte seperti ini sih menurut aku dia biasanya nggak transfer proof ya. Coba sekarang aku akan langsung katupin di tangan aku seperti apa hasilnya, mumpung ini baru aja diaplikasikan. Dan ternyata memang bener dia transfer di tangan aku, walaupun sih kalau kalian lihat di situ dikit banget ya transfernya. Jadi waktu aku lihat di bibir aku juga kondisinya masih cukup bagus. Dan aku akan langsung aja tes ketahanan sekarang untuk makan makanan ringan. Di sini pertama aku makan kayak ceriping gitu yang sebenarnya sih agak sedikit berminyak. Dan di situ aku usahakan sentuh-sentuhin bibir biar nanti aku bisa kasih lihat hasilnya seperti apa ke kalian. Setelah aku selesai makan, pertama kali aku katupkan dulu di tisu. Ternyata memang dia transfer sedikit di situ. Dan pas aku zoom, menurut aku sih ini mungkin hilang, tapi dikit banget, kayak nggak kelihatan hilang gitu loh. Justru di bagian dalam bibir tuh kayak udah ada stain warnanya yang udah kena minyak tadi. Dan aku coba minum sekarang, aku akan kasih lihat seberapa transfer. Dan ternyata dia nggak segitu transfer di gelas, kalian bisa lihat memang ada yang transfer tapi dikit banget. So menurut aku sih untuk ukuran velvety matte ini cukup oke ya, dia nggak gampang transfer kemana-mana. Tapi sekarang gimana kalau kita tes untuk makan makanan berminyak? Aku akan kasih lihat detailnya di videoku yang berikut ini. Oke, itu tadi untuk tes ketahanannya, kalian udah lihat ya. Sekarang aku akan kasih kesimpulannya dari velvet lipnya si Banilaku ini. Yang pertama untuk secara teksturnya, aku suka banget karena dia beneran creamy, lembut, nyaman gitu di bibir. Dan anehnya walaupun kita pakai kayak beberapa layer gitu, nggak berasa berat gitu loh di bibir, tetap ringan. Udah gitu secara pigmentasinya juga oke, dia bisa mengcover pinggiran bibirku yang gelap. At least itu juga yang aku butuhkan ya. Terus untuk rasanya juga nyaman, ada efek ngeblurin tekstur bibir. Jadi ini pas banget kalau kalian punya bibir kayak aku yang garis-garis bibirnya tuh cukup banyak. Biasanya kan ada lip product yang kayak memperjelas gitu, sedangkan menggunakan si Banilaku ini kayak kesannya smooth aja bibirnya. Rasanya pastinya juga melembabkan bibir, aku udah pernah pakai seharian, itu beneran gak membuat bibir kering. Walaupun dia tetap agak sedikit transfer di masker karena memang dia tuh nggak transfer proof, cuman transfernya itu dikit banget, dan karena teksturnya nggak lengket jadi nggak masalah ya, dia nggak akan nempel-nempel gitu loh di maskernya.
Terus untuk ketahanannya, makan makanan ringan masih cukup oke, tapi setelah makan makanan berminyak, aku akan kasih lihat ke kalian, memang dia cukup banyak hilang di sekitaran bibir aku. Tapi setelah aku bersih-bersihkan gitu, dia itu meninggalkan stain warna. Jadi sebenarnya kalau misalnya kalian makan agak sedikit cantik, makan makanan berminyak, itu nggak akan sehilang itu, karena dia masih ada stain warnanya di bibir. Udah gitu juga bibir nggak kelihatan yang pecah-pecah atau jelek gitu loh. Memudarnya juga masih memudar yang cantik ya. Tapi memang kalau dilihat dari segi harganya ini cukup mahal. Kemarin aku beli sekitar 240 atau berapa. Nanti untuk detailnya kalian langsung cek aja di kolom deskripsi, aku akan tulis di mana aku belinya juga. Dengan netonya 4,6 gram. So kalau misalnya beberapa dari kalian lagi cari lip tint Korea yang teksturnya nyaman, udah gitu tahan lama tapi dengan harga yang lebih murah dari ini, masih ada rekomendasi dari aku, yaitu dari brand Foreign Coast. Itu kemarin udah aku review juga. Kalau kalian penasaran bisa cek linknya di atas sini atau klik aja nanti di kolom deskripsi, aku akan taruh. Dia teksturnya juga nyaman, pigmented, udah gitu tahan lama juga. Tapi kalau misalnya nih kalian memang sering koleksi lip tint, menurut aku ini pantas aku rekomendasikan dari Banillaku. Karena ini adalah salah satu lip tint Korea dengan tekstur yang nyaman di bibir, coveragenya oke, udah gitu juga tahan lama. So bisa dijadikan salah satu referensi koleksi lip tint kalian. Dan akhirnya selesai sudah untuk videonya. Semoga semua informasi yang aku berikan kali ini seperti biasa ya, bermanfaat dan membantu buat kalian. Khususnya buat kalian yang udah request aku buat nge-review si Banillaku Velvet Blur Lip ini. Semoga kalian juga terbantu ya. Jangan lupa komen-komen di bawah kalau kalian udah pakai produknya, seperti apa rasanya di kalian dan setahan apa sih. Terus kalau misalnya kalian ada warna favorit, ini kalian bisa rekomendasikan ke teman-teman yang lain dengan komen-komen di bawah. Terima kasih buat kalian yang udah selalu nonton videonya sampai akhir. Kalau kalian suka videoku, pastiin untuk klik tombol like. Dan gitu kalau kalian gak mau ketinggalan update video terbaru dari aku, pastiin untuk klik tombol subscribe dan notifikasinya. Sampai ketemu lagi, bye!